Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Qum, jangan tidur. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir. Wa li rabbika fasbir. Ini pesan yang kedua sebelum Rasulullah mulai berdakwah. Maka kalian juga akan saya sampaikan pesan ini kepada kalian sebelum kalian berjuang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudkhiluna ilal jinan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaik wal insi wal jan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan dan sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Ahmad Multazam sebagai pengurus Yayasan Bani HWK Haji Waisul Qurni, karena tanah ini diwakafkan oleh ayahanda almarhum beliau Bapak Haji Waisul Qurni. Alhamdulillah bermanfaat, beserta seluruh keluarga besarnya dan rombongan keluarga besar yayasan yang sama-sama kita muliakan Ibu Hajah Ratnasari yang mendampingi saya dalam mengelola, membina, membimbing pesantren yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Haji Munawwar SE sebagai Kepala Madrasah Tahfiz dan Ekonomi Islam Multazam, beserta Haji insyaallah Haji Afif Abdul Afif sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah serta jajarannya, ayah dan bunda para wali-wali santri yang hari ini menyaksikan putra-putrinya di wisuda yang kami hormati, para ustadz, para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi ta'zim dan hormat kami. Juga tak lupa anak-anakku sekalian, para wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah diresmikan sebagai lulusan pesantren terpadu atau tahfiz ekonomi Islam Multazam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita di tengah pandemi masih bisa melaksanakan seremoni Haflatul Wada wa Takhrijit Tullab wa Talibat atau wisuda santri akhir tahun setelah 6 tahun
kalian menyelesaikan pendidikannya dengan suka dan duka, dengan segala romantika kehidupan dalam pesantren, dengan segala dinamika yang ada. Namun alhamdulillah semuanya bisa dilewati hingga akhir sekarang ini. Termasuk kalian adalah lulusan-lulusan yang istimewa, karena di tahun ini kita semua menghadapi musibah yang bukan hanya kita yang mengalaminya, tapi seluruh dunia. Namun di tengah itu semuanya kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kekuatan iman, kekuatan tawakal, dan kekuatan tidak menyerah diri untuk selalu survive di dalam segala kehidupan kita, terutama adalah iman. Karena bagi seorang muslim, hidup dalam kondisi apapun juga, kata Rasulullah SAW, adalah khair, baik, apabila penyikapannya pun adalah baik juga. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban diambil muslim, saya aneh dengan urusan orang-orang muslim. Kalau dia kena sesuatu yang baik dan menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu baik buatnya. Jika dia terkena sesuatu musibah atau sesuatu yang tidak diinginkan, sabar, dia bersabar dan itu adalah kebaikan buat dia. Dan keyword dari seluruh hidup dan kehidupan kita semuanya hanya dua kata, yaitu syukur dan sabar. Karena itu orang muslim selalu optimis dalam menghadapi segala kehidupannya. Dalam keadaan senang, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sulit, dia bersabar, dan semuanya itu menambah pahala buat kita. Mereka ingin kaya dengan sekaya-kayanya tanpa memperdulikan masyarakat sekitarnya. Sekarang saja sudah sekian juta orang terkena dampak corona di sana dengan adanya PHK dan mereka harus tinggal di apartemen-apartemen yang harus membayar kontrakan apartemennya, dan mereka satu sama lain hampir tidak ada yang peduli dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Tapi alhamdulillah kita sesama muslim ada kepedulian. Bahkan menurut para ahli-ahli ekonomi, termasuk juga kaum muslimin yang terjun di medan zakat pandemi di bulan Ramadan kemarin, tumbuh kesadaran berzakatnya, tumbuh kesadaran bersedekahnya hingga 500%. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam itu lebih kuat daripada umat-umat lainnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah sebaik-baik umat yang beriman kepada Allah, melaksanakan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Maka oleh karena itu kita harus kembali kepada pemahaman Islam yang sebenarnya agar benar-benar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Bahkan beberapa kelompok jamaah yang terindikasi bahwa mereka itu sehat daripada yang lainnya, justru negara-negara yang mayoritas kafir meminta donor darah mereka. Bahkan negara di Eropa meminta umat Islam azan, yang sudah sekian tahun lamanya tidak pernah terdengar azan dengan speaker secara umum di Eropa, di Amerika. Sekarang mereka minta kepada umat Islam untuk azan secara terang-menerang, secara terbuka. Bahkan dalam demo di Amerika pun ketika mereka sholat, merekalah yang menjaga umat Islam. Ini kita menjadikan kita yakin bahwa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syariat yang benar, syariat yang membawa rahmatan lil alamin dalam arti yang sebenarnya, bukan sekedar toleransi yang murahan
tetapi memberikan manfaat buat semua umat manusia. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian akhirnya sampai di garis finish di dalam estafet atau dalam etape perjalanan kalian studi di pesantren Multazam. Ini harus kita syukuri. Tidak semua anak-anak kita, teman-teman kalian sampai kepada garis finish. Kami ingat pada saat kalian datang ke sini, itu sekitar saya mendapatkan 4 atau 5 kelas. Tapi sekarang setelah 6 tahun berjalan, hanya 1 kelas yang sampai pada garis finish. Ini merupakan keistimewaan buat kalian semua. Kenapa? Karena kalian selama di sini dapat bersabar, dapat belajar, dapat bergaul, dapat bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Dan ini adalah yang diperhitungkan oleh Allah. Allah hanya menilai proses, bukan sekedar hasil. Allah menilai proses, bukan sekedar hasil. Buat apa juara? Buat apa pemenang? Buat apa mendapat jabatan? Tapi caranya adalah cara yang tidak baik dan tidak benar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Meskipun di mata manusia dia menang, meskipun di mata manusia dia hebat, tetapi di mata Allah tidak ada apa-apanya. Karena yang dinilai oleh Allah adalah bukan sekedar hasil, tetapi proses. Kalau kalian hanya ingin mendapatkan sebuah hasil, ditanya tentang fatwa ini, tentang fatwa itu, ditanya siapa penemu teknologi ini dan itu gampang, cuman sejam, bukan cuman 2 menit. Buka Google, bisa. Tetapi pendidikan bukan sekedar ilmu pengetahuan. Proses yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kalian sholat 5 waktu yang belum tentu di rumah dilakukan sholat 5 waktu berjamaah. Maaf, boleh jadi ayah bunda juga tidak sholat 5 waktu berjamaah setiap hari kali 6 tahun. Maka kemudian pernah ada orang yang minta hadiah satu masjid ketika kami mengunjungi. Boleh, saya bilang, saya sediakan sepeda asal selama sebulan jamaahnya subuhnya tidak pernah lepas. Selama sebulan nggak pernah lepas, saya kasih sepeda. Coba DKM silahkan bikin panitia. Tapi setelah sebulan berjalan, laporannya tidak ada yang utuh sholat subuh sebulan lamanya berjamaah. Kita jauh dari kebangkitan Islam. Pada saat umat Islam tidak melaksanakan sholat berjamaah, wabil khusus subuh. Karena pada saat kita datang di subuh hari itu berjamaah, Rasulullah SAW mendoakan kepada kita sebagai umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuratihim. Ya Allah, berkahi umatku dalam pagi-pagi mereka. Inilah proses sholat berjamaah, proses berdisiplin waktu, proses menghormati guru, proses menghormati kawan, proses untuk menahan dari hal-hal hawa nafsu yang ingin dilakukannya. Ini meskipun sekarang ada analisa bahwa ke depan nanti adalah musim digital dan pendidikan nanti akan bersifat digital, tapi tetap proses tatap muka, proses langsung berguru, proses talaki tidak akan dikalahkan dengan proses semaju digital apapun. Karena itu jangan pikirkan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga proses dalam pengambilan ilmu. Karena itu anak-anakku sekalian, sunnah atau kebiasaan atau tradisi para ulama dulu tidak puas dengan menuntut ilmu hanya 1-2 tahun di tempatnya.
Mereka melanglang buana ke luar negeri. Imam Bukhari tinggal di Bukhara, perbatasan Afghanistan dengan Uni Soviet atau Rusia sekarang. Dapat satu hadis saja, kemudian satu perawinya ternyata tinggal di Syria, di Syam. Beliau harus berangkat ke sana menuntut ilmu untuk meyakinkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh orang yang dipercaya. Satu hadis. Belum lagi ulama seperti Ibnu Battutah dari Maroko sampai pernah ke Sriwijaya, kerajaan Islam pertama di sana. Dia ceritakan, saya baca dalam kitab Ibnu Battutah itu, Ar-Rihlah, menceritakan sebuah pantai, ada pohon-pohon kelapanya tinggi-tinggi, tapi dia sebut sebagai tanah Jawa. Jauh dari ujung tanah bumi, karena kesononya setelah Maroko itu adalah samudra. Kalau kalian jalan naik perahu terus menyelusuri timbul-timbul di bawah bumi, namanya Amerika. Nggak ada lagi pulau. Sampai ke bagian negara yang paling timur, Indonesia. Begitu kebiasaan tradisi para alim ulama. Maka kalian jangan merasa puas sudah tamat dari multazam, lalu kemudian diam, tidak bergerak, tidak beraktivitas, tidak menuntut ilmu lagi. Jangan. Terus belajar. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, yang kuat fisik dan mentalnya, dan manusia pembelajar. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Selalu menjadi manusia pembelajar, bergerak. Sering saya ulang-ulang, al-barakah fil harakah. Keberkahan itu adanya dalam bergerak, bukan mager, malas gerak, bukan. Laula syamsu waqafat lama lahan nasu min ajamin wa min arabin. Andai saja matahari diam saja tidak berputar, orang akan bosan selama-lamanya. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sala toba wa in lam yajri lam yatib. Kata Imam Syafi'i, saya menyaksikan air yang diam itu, air yang mengalir itu bagus. Tapi pada saat saya melihat air tidak mengalir, itu menjadi kotor, bau dan berpenyakit. Artinya apa? Air saja yang diam itu akan menyebabkan penyakit, kotor, bau. Dan pada saat dia mengalir, berjalan, bergerak, dia itu menjadi air yang bagus, jernih. Maka apalagi kita manusia. Allah sudah anugerahkan kepada kita memang jet-jet ilmu pengetahuan, teknologi, tapi dengan teknologi bukan menjadikan kita malas bergerak. Bergerak dan bergerak. Dan itu adalah tanda dari sebuah kehidupan. Maka di sini penting, jangan puas sampai di sini saja. Seperti kata Bapak Haji Ahmad Multazam tadi, kakak-kakak kelas kalian sudah melanglang buana ke luar negeri. Kalau nggak salah sudah 5 negara, Maroko, Mesir, Syria, Tunisia, dan Turki. Mungkin nanti suatu saat di antara kalian ada yang ke Amerika. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walaupun dinikahin oleh kepala diplomat. Diajaklah orang diplomat di Amerika kawin dengan kalian ya. Diajak. Udah ke Amerika. Padahal bukan kuliah. Tapi dibawa suami. Ya Alhamdulillah.
Dan sekarang di Amerika sudah ada pesantren pertama di Amerika, dibangun oleh Asy-Syamsi Ali, lulusan Gontor. Bukan tidak mungkin kalian satu saat disuruh mengajar di pesantrennya beliau di Amerika, bahkan kalian juga akan buat pesantren di Amerika. Amin ya Rabbal. Jangan tidak mengaminkan, amin. Yang kompak. Loh, saya kalau menghayal begini kadang-kadang terjadi, saya juga bingung. Santri kita Pak yang di Maroko itu, ya, itu rajin di sini jadi imam, rajin jadi muazin. Ternyata di sana diundang oleh kedutaan Belanda, dikontrak selama 1 bulan untuk menjadi imam taraweh di Amsterdam, di Den Haag. Saya bilang subhanallah, dulu di sini di azan di tempat yang becek di ujung dunia, orang nggak tahu multazam di Paraguay alias Parigi. Biar keren aja. Di mana nyantren? Di Paraguay. Padahal kampung Parigi. Siapa yang nyangka dulu di tengah-tengah hutan kayak begini, dia azan, dia jadi imam. Ternyata jadi imam di Amsterdam, disewa selama sebulan penuh lamanya. Loh, kalau saya tadi ngomong mudah-mudahan kalian bisa kuliah, bisa bikin pesantren di Amerika, amin ya Rabbal. Kalau nggak percaya nanti silahkan potong kuping kambing musim korban, amin ya Rabbal. Makanya ustadz tuh harus ngomongnya yang baik-baik ya, biar jadi doa, biar jadi doa. Saya bilang insya Allah 10 tahun lagi multazam, insya Allah punya multazam 2. Dulu mimpi bangunan cuma 3 biji, masjid, kelas, kamar. Sekarang alhamdulillah sudah ada kampus 2. Insya Allah tahun ini mulai dipakai. Paman anakku, mimpi hari ini kenyataan esok, mimpi kemarin kenyataan hari ini. Tapi mimpinya jangan banyak menghayal, tulul amal, jangan, itu setan. Fa iza azamta fatawakkal 'alal, kalau sudah diniatkan serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ya, ini kita syukuri kalian sampai usai selesai di sini. Maka saya sering bilang ya, juga ada rekaman YouTube-nya, santri yang lulus itu orang hebat. Santri yang lulus itu orang hebat, karena tidak semua santri selesai sampai ujung pendidikannya. Kemudian pesan saya kepada para santriawan, wisudawan, wisudawati adalah juga pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat peresmian Nabi Muhammad sebagai Rasul. Apa itu? Wahyu yang pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira adalah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ila akhiril ayat, 5 ayat pertama. Iqra itu juga pesan pembelajaran terus-menerus. Jangan berhenti membaca dan menyukai literasi. Ya. Tetapi ikro kita, ikro kalian jangan lepas dengan kalimat selanjutnya, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Orang sekarang belajar hanya sekedar cari duit, gaji saya berapa, nanti saya kalau S1 gajinya sekian, S2 gajinya sekian,
Jadi dokter gajinya sekian, yang dihitung dunia. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Sejak awal kalian datang, pertama datang yang saya sering tekankan adalah apa? Cari ilmu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang sekarang sesat. Jangankan belajar biologi, belajar ekonomi, belajar ilmu politik yang tanpa Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa bismillahirrahmanirrahim, bahkan yang belajar kuliah di fakultas agama tapi bukan bismillahirrahmanirrahim khalaq, mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa mu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tetapi jauh dari hidayat Allah, tidak akan bertambah kecuali dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Ada yang mau kuliah lagi nanti, habis ngabdi yang ngabdi mau kuliah lagi, silahkan, tapi jangan lupa bismi rabbikal lazi khalaq. Maka saya sering katakan, Iqra tanpa bismi rabbika akan menjadi ateis, akan menjadi komunis, akan menjadi sekularis. Karena tanpa bimbingan wahyu bismi rabbikal lazi khalaq. Dan sebaliknya, hanya menekankan bismi rabbikal lazi khalaq tanpa Iqra, tanpa belajar, tanpa maju dalam pengetahuan, akan terjadi TBC. Takhayul, bid'ah, khurafat. Paham? Bagaimana supaya maju nih ke dukun? Ini riwayatnya kamu berdasarkan apa? Tahayul. Ini cerita dari mana? Cerita khurafat, Israiliyat. Jangan. Kuat sepertinya atas nama Tuhan, tapi tanpa Iqra, tanpa pengetahuan. Sebaliknya pengetahuan tanpa bismi rabbikal lazi jadi ateis, jadi komunis, jadi sekularis. Na'udzubillah min. Udah banyak Pak sekarang begitu, penyakit kayak gitu. Udah banyak, doktor, profesor, guru besar. Na'udzubillahi min. Kita ingin Iqra bismi rabbikal lazi khalaq. Camkan oleh kalian, ini wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas. Lagi dagang, kalau memang di bisnis kayak Bapak Haji Ahmad Multazam tuh, Masya Allah, tidak lepas dari bismi rabbikal lazi khalaq. Maka rezeki yang beliau dapatkan untuk Islam, untuk dakwah, untuk amal jariah, karena tidak lepas dari bimbingan wahyu dalam beraktivitas. Bismi rabbikal lazi khalaq. Maka kalian nanti di kuliah kedokteran, di kuliah fisika, di kuliah teknologi, di kuliah apa saja, jangan lepaskan bismi rabbikal lazi khalaq. Karena itulah pesan Allah kepada Nabi kita. Ya. Apa iya Pak Ustadz, mereka kan nyantren. Peresmian dia sebagai Rasul. Tapi kalau sudah mulai berdakwahnya, turun wahyu yang kedua. Apa? Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Qum, jangan tidur. Qum wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini pesan yang kedua sebelum Rasulullah mulai berdakwah. Maka kalian juga akan saya sampaikan pesan ini kepada kalian sebelum kalian
berjuang di luar. Ini lampu mati apa lampu alam yang mati ini? Oh bukan, matahari. Apa pesannya? Ya ayyuhal muddathir, orang yang berselimut, orang yang mager, malas gerak. Apa? Bangun. Dikuatkan oleh ayat yang lanjutnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kalau kalian mau sukses, jangan lepas bangun malam. Qumil laila illa qalila. Bangun malam-malam, tidurnya dikit aja. Oh, kurang start saya tidurnya. Au nisfahu, boleh separohnya. Oh, masih kurang. Au min auzid apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu kurangi aw zid alaihi, tambah lagi boleh. Warattilil qur'ana tartila. Jadi syarat kamu sukses besok ke depan setelah lulus ini adalah qiyamul lail. Saya sudah wasiatkan, sudah sarankan dan sudah saya suruh pada bagian takhusus Ustaz Budi, tolong anak-anak tahfiz haram tidak qiyamul lail. Tolong anak-anak yang duduk di takhusus tahfiz haram tidak qiyamul lail. Nanti mungkin bikin peraturan, kalau kelihatan satu malam enggak qiyamul lail, keluarin dari program tahfiz, kecuali yang sakit. Betul? Setuju? Setuju? Karena Allah udah janjikan kalau kamu akan mendapatkan suatu martabat yang tinggi, yang terpuji. Kata Allah apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmud. Harus bangun malam, Allah akan tempatkan di maqam yang mahmuda, yang terpuji. Tidak akan kita menang kalau kita nggak bangun malam. Tidak akan kita sukses kalau nggak bangun malam, khusus buat orang muslim. Sukses dunia dan akhirat. Ya, maka di sini sebagai pelatihan memang kita latih malam apa kalian tahajud. Malam Jumat dan malam Ahad itu wajib. Tapi pribadi-pribadi boleh, silahkan tambah. Ya, hanya orang-orang pilihan saja nanti Islam maju ini diemban oleh orang-orang yang dia sering bangun malam. Kalau umat Islam masih jauh dari bangun malam, susah, sulit. Maka saya sering cerita bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan Konstantinopel pada saat itu. Setelah jatuh ke tangan kaum muslimin, dia merasa nggak pantas jadi imam. Siapa di antara kalian para tentara-tentaraku yang setiap hari tidak pernah lepas sholat fardu? Semua berdiri. Oh, nggak mungkin jadi imam semuanya. Oke. Siapa di antara kalian yang sering sholat berjamaah di masjid? Banyak yang bangun. Tapi begitu ditanya siapa di antara kalian sejak akil balik selama hidup kalian belum pernah meninggalkan sholat tahajud? Wah, saya sholat tahajud tapi pernah enggak. Saya sholat tapi enggak pernah. Diam, enggak mau berdiri semua. Tapi sholat wajib mereka rajin, berjamaah rajin, semua tentaranya tuh kualitasnya rajin. Kata Al-Fatih, alhamdulillah saya sejak akil balik karena ada di pesantren sampai hari ini belum pernah meninggalkan sholat tahajud. Pantas Allah beri kemenangan kepada pemimpin yang tidak pernah tinggalkan sholat tahajud. Tentaranya jarang meninggalkan sholat berjamaah dan sholat berjamaah tepat waktu, dan mereka juga melaksanakan sholat malam subuh, tetapi mungkin ada goib-goibnya, ada jarang-jarangnya. Jadi mustahil Islam ini akan dimenangkan, diemban oleh orang-orang yang malas bangun subuh, malas bangun malam, termasuk kemuliaan kalian juga.
Qum fa'angzir. Jalankan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Amanah ilmu yang Allah berikan kepada kalian sekarang ini, gunakan untuk fa'angzir, berdakwah. Keluarga kalian, tetangga kalian, teman kalian, bahkan mungkin nanti orang banyak. Itu rahasia sukses yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Qum fa'angzir wa rabbaka fakabbir. Yakinkan bahwa Allah Maha Besar. Jangan hidup kita pesimis, harus optimis. Jangan berkata, ya Allah, saya punya masalah besar. Tidak, tapi berkata kepada masalah, hei masalah, memang kau besar, tetapi Allah lebih Maha Besar lagi. Wa rabbaka fakabbir. Besarkan, agungkan Allah. Maksudnya apa? Yakinilah bahwa Allah itu Maha Besar. Harus percaya diri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi, saya kok dikirim ke pesantren yang jauh di Pati sono, Jawa Timur. Wa rabbaka fakabbir. Seorang dai mungkin kalian kenal, dai anak muda bernama siapa? Hanan Ataki, kenal? Sampai dia berangkat ke Mesir dengan modal sendiri, sampai di Mesir habis bekal. Itulah yang diperkirakan oleh dia saat itu sebenarnya. Ragu-ragu ingin ke Mesir. Waktu itu masih boleh terbang bebas lah begitu. Daftar di sono, bukan daftar dari sini. Dulu zaman dia. Lalu dia konsultasi kepada ustadznya, bagaimana ustadz, saya punya uang cuma segini, cuma sampai sono doang, sampai sono ntar nggak tahu lagi makan. Kata ustadznya itu, Taki, ada Taki namanya di sini. Ada. Apakah bumi yang kamu pijak di Indonesia ini dan bumi yang di Mesir itu Tuhannya berbeda? Apakah kamu tahu ini bumi yang kamu injak di sini dengan bumi yang di sana, apakah berbeda Tuhannya? Tidak. Di sini Tuhannya Allah, di sana Tuhannya Allah. Kenapa kamu takut? Berangkat dia. Ada sedikit goncang-gancing gelombang-gelombang kehidupan yang dia rasakan dulu. Tapi pada akhirnya dia alhamdulillah lulus di Al-Azhar. Dan sekarang menjadi dai yang cukup terkenal, masih muda. Wa rabbaka fakabbir. Abi, gimana saya ntar lulus nih? Orang tua saya nggak punya duit, mau sekolah nggak bisa, ngabdi juga belum ditentuin. Wa rabbaka fakabbir. Abi, gimana saya diutus nih di tempat yang jauh, ntar ngajar gimana, bisa nggak ya? Wa rabbaka fakabbir. Sebenarnya anak-anak sekalian, rahasia ngajar itu karena kalian duluan baca. Rahasia mengajar nggak usah takut karena duluan baca aja. Maka disebut dengan i'dadut tadris, persiapan mengajar. Setiap mau ngajar siapin, siap terus. Mau ngajar siapin, kecuali kayak Abi, kayak Umi, kayak Ustadz Munawar, udah puluhan tahun ngajar, udah dia masuk kelas sudah hafal. Tapi kalau bagi kita yang baru-baru, duluan baca lagi. Mau ngajar apa? Insya, kelas berapa? Bab berapa? Halaman berapa? Baca dulu, pelajari. Mau ngajar apa? Sejarah, fisika, baca dulu. Bisa. Ngajar bahasa Inggris, bisa. Di Inggris, anak usia 5 tahun udah bisa ngomong bahasa Inggris. Oh, kamu umur berapa? Di Arab, anak-anak kecil tuh 3 tahun bisa ngomong bahasa Arab. Ya orang Arab. Tapi dulu pernah waktu kita tahun berapa ya, awal-awal ya Pak Ustadz Apip ya, saya ngasih pelatihan bahasa Inggris, ngundang orang Turki yang dia memang ngajar di Al-Azhar, ngajarnya di tempat-tempat elit, asli orang Turki tapi ngomong bahasa Inggris. Saya kasih pelatihan, anaknya kan pinter bahasa Inggris tuh,
Ngobrol sama si Niji, saat itu Niji umur 3 tahun apa 5 tahun begitu. Ngobrol bisa dengan bahasa isyarat. Itu anak kecil bisa. Lah, apalagi kita sudah tahu past tense, present continuous tense, how are you, what are you doing. Masa nggak bisa dan takut ke luar negeri? Bisa. Bisa. Ya, bisa, insya Allah. Saya dulu semangat banget waktu di Pakistan, di Islamabad. Inggris Urdu. Wah, mana Arabnya nih? Pas kuliah baru ketemu Arab, ada dosen Arabnya. Inggris Urdu. Tapi bisa, belanja bisa, nanya-nanya di airport bisa, paham. Padahal dak-dikduk dulu. Jadi harus optimis. Harus apa modalnya? Kata Allah, Allah bekal tuh kepada Nabi Muhammad. Wa rabbaka fakabbir. Kau akan mendapatkan nanti ujian-ujian yang besar, tapi ingat yang paling besar adalah Allah. Wa rabbaka fakabbir. Wasiyabaka fatahhir. Bersihkan bajumu, maksudnya batinmu. Bersihkan. Tapi ada orang cerita, dia orang atletis, angkat besi, ya, subuhnya rajin, semuanya rajin, ya. Ternyata dia subuh itu udah mandi, sebelum subuh udah mandi, jam 3, jam 4 lah kira-kira udah mandi. Itulah katanya saya sehat. Ketika ditanya dari mana resepnya, saya baca Quran di surah Al-Mudaththir, wasiyabaka fatahhir. Saya mandi, saya bebersih, saya ganti pakaian, saya subuh menghadap Allah dalam keadaan bersih. Lah kita iler masih di sini sholat menghadap Allah, pura-pura udah mandi, sikat gigi, masih ada iler kita sholat untuk menghadap Allah. Wasiyabaka fatahhir. Bajumu, batinmu bersihkan. Niatnya bersihkan. Maka sering saya sampaikan, orang yang beramal karena Allah itu karena orientasinya adalah Allah selalu. Allah lagi, lalu Allah, kemudian Allah, akhirnya Allah. Selalu begitu. Dengan Allah, sama-sama Allah, bersama Allah. Itu yang disebut dengan kaum Rabbani. Orang yang Rabbani. Orientasinya adalah Allah. Nah, satu surat yang menyebutkan tentang keesaan Allah bukan disebut Al-Ahad, bukan. Kalau Al-Kafirun ada Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ada satu surat, nama surat itu enggak ada di dalam ayatnya. Kalau surat Yusuf ada Yusuf di dalamnya, surat Maryam ada Maryam di dalamnya. Ini ada satu surat yang enggak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Di dalamnya enggak ada, di surat itu juga enggak ada. Namanya Al-Ikhlas. Apa itu? Bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di awal ahad, di akhir ahad. Satu. Ya. Ketika kita wasiyabaka fatahhir, membersihkan jiwa kita, berarti kita melakukan tazkiyah, pembersihan jiwa. Wa yuzakkikum, nanti Allah kasih wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Syaratnya dapat taklim, pelajaran dari Allah. Wa yuzakkikum dulu, bersih hatinya. Wa yuzakkikum, baru wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Allah kasih hikmah, bersih dulu hatinya.
Dan ini sesuai dengan ilmu saintifik, matematika. Orang mengatakan bahwa rumus biner itu adalah, Ustaz Munawar yang ngajar matematika, rumus biner itu adalah 1/0. Artinya 1 dibagi 0 sama dengan berapa, Pak? Tak terhingga. La ghayata. 1 dibagi 0 sama dengan S terbalik tuh, tak terhingga. Artinya apa? Kalau kita dalam beramal bersikap 1 ikhlas karena Allah, kemudian kita membersihkan diri to be 0, 0, kalian akan mendapatkan sesuatu yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salah satu hadis menyebutkan, jika seseorang sibuk dengan Al-Quran, dia menghafal, mengkaji, membaca, sampai dia nggak sempat berdoa sama Allah, minta aja nggak sempat, karena dia rajin megang Quran, ngapal Quran, Allah akan kasih melebihi apa yang diminta sama orang. Saya ingat ceritanya Ustadz Multazam waktu nyumbang bangunan rumah Quran Multazam RQM itu, waktu masih 1 lantai, padahal belum selesai, baru dibangun, belum selesai utuh. Katanya, alhamdulillah Abi, saya dapat rezeki, dapat kembali rumah 6 miliar. Alhamdulillah. Mau Pak, supaya orang benar-benar yakin nih, bukan buat riya. Cerita beliau. Cerita, bahkan pernah cerita, tahun ini jumlah jamaah saya nggak banyak-banyak amat, samalah dengan kayak kemarin. Tapi saya heran, niat rekening bertambah. Saya bilang yang transfer malaikat itu. Jadi jangan khawatir kalau kita itu selalu dekat pada Allah membaca Al-Quran. Sering saya katakan malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Kenapa? Karena turun di situ Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah Ramadan. Kenapa? Di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Nabi Imamul Anbiya wal Mursalin, yang paling jadi imam, pemimpin adalah Nabi Muhammad daripada nabi-nabi lainnya. Kenapa? Unzila alaihil Quran, kan diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Nama kota, 2 kota yang suci sampai sekarang, yang pahalanya berlipat ganda, bukan New York, bukan Amsterdam, bukan Washington DC, Makkah, Madinah. Kenapa? Di 2 kota itu turunnya Al-Quran. Jadi setiap kita ingin mendekat kepada Al-Quran, kita akan dimuliakan oleh Allah. Baik yang bacanya, yang menghafalnya, baik juga yang mempelajarinya, baik yang menyumbangnya, baik yang memperhatikannya, baik yang memperjuangkannya Al-Quran. Insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada situ, ya, ikhlas, bersih. Wali Rabbi, wasiyabaka fatahhir, batin bersihkan. Warujza fahjur, dosa-dosa hijrah, jauh. Fahjur, maka sekarang lagi musim hijrah. Alhamdulillah beberapa orang yang hijrah itu mendapat keberkahan, baik itu yang dari Chinese, baik itu dari mana-mana negara. Sekarang lagi musim hijrah. Jadi kalau sekarang ada anak pesantren malah tidak hijrah, itu udah tidak tren lagi. Mereka pada hijrah kepada kebaikan. Kenapa yang nauzubillah min dzalik, beberapa anak-anak lulusan pesantren malah kebalikannya? Nauzubillah min. Mudah-mudahan di sini nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Terus baik, terus baik, terus baik, terus baik, terus baik. Karena sebaik-baik umur manusia yang panjang itu adalah orang yang mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang usianya tapi terus baik, terus baik, terus baik. Kemudian wala tamnu tastakthir. Jangan kau minta sesuatu, memberi sesuatu untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ada pamrih. Lagi-lagi ikhlas di sini. Abi ngabdi di sana, abdi cuma dapat sekian ratus ribu, abi. Jangan. Kau masih bisa makan di sana, jangan ngeluh. Wala tamnun tastakthir.
Ya, saya dulu di pesantren Darul Rahman, habis tamat saya pusing Pak, bingung Pak. Kalau kuliah udah pasti orang tua nggak bisa. Ya, orang tua saya ibu penjahit di emperan pasar. Kemudian bapak mungkin boleh dikatakan pernah tukang beca, pernah tukang ikan, pernah apa aja. Akhirnya alhamdulillah saat itu disuruh ngabdi setahun. Kalau kuliah udah nggak tahan, saya nggak bisa. Tahun kedua saya berpikir bagaimana ya saya nih nanti, teman-teman udah pada kuliah di mana-mana, ilmu dapat bertambah, dapat gelar umpamanya. Kok saya belum nantinya? Masa mau ngabdi lagi? Alhamdulillah tahun keduanya pesantren saya membuka Institut Islam Darul Rahman, artinya untuk kuliah, Mahat Alinya. Nah, saya daftar ke Kiai, Pak Kiai, saya mau daftar. Karena dalam hati saya, bagaimanapun tahun kedua saya ngabdi harus kuliah, harus belajar lagi, nggak mau nganteng di situ aja, tanpa ada penambahan ilmu, karena ilmu lebih mulia daripada harta. Kata Kiai saya, boleh, tapi kamu nggak dapat gaji kalau kuliah di sini. Boleh Pak Kiai, asalkan saya boleh makan. Boleh, makan boleh, tapi nggak dapat gaji. Gak apa-apa Pak Kiai. Jadi zero Pak. Saya ngabdi zero, karena mungkin dialihkan ke bayaran di kuliah itu. Biarin, yang penting saya mau kuliah. Alhamdulillah kuliah 3 tahun mau 4 tahun di situ, jadi ngabdi 4 tahun. Jadi anak-anakku kalau ngabdi setahun tuh kayaknya kurang sebenarnya. Karena saya banyak sekali pelajaran saya dapat selama saya ngabdi. Teknik belajar, menghadapi anak-anak, menghadapi macam-macam itu saya dapatkan banyak. Belum lagi ceramah-ceramah kiai saya, kalau rapat guru saya dapatkan, saya catat, berkah. Nah setelah itu kemudian tahun keempat saya ngabdi dan sambil kuliah 3 tahun itu, tiba-tiba dapat panggilan dari Pakistan. Saking menggebu tuh Pak, dari mulai kelas 4, kelas 5 aliyah itu saya sudah, kalau berak itu Pak, yang terlintas dalam saya, I must go abroad, I must go abroad, I must go abroad. Apa abroad? Bukan suara brod gitu. Abroad itu ke luar negeri, saya harus ke luar negeri. Jadi visi misinya udah begitu, saya masih kecil tuh. Dari kelas 1 aliyah, 2 aliyah, sampai jadi guru, I must go abroad. Cuman kan bagaimana mampu saya berangkat saat itu. Bagaimanapun orang yang sudah keluar negeri itu punya kelebihan sedikit daripada dibanding yang lain. Minimal dia tahu bahasa dan budaya. Jadi terlintas terus dalam pikiran saya, I must go abroad, I must go abroad aja begitu. Walaupun sambil keluarin yang brot-brot juga. Ya. Ke Pakistan. Kira saya di Pakistan itu Pak, udah tinggal duduk manis dapat beasiswa. Ternyata begitu saya datang dikasih tahu besok kamu ujian. Di sana kan hari Sabtu Minggunya Kamis Jumat, hari weekendnya. Jadi saya datang Jumat, udah dibilangin besok kamu ujian masuk. Apa? Ujian masuk. Maksudnya apa nih? Iya, kalau nggak lulus gimana? Nggak lulus pulang lagi. Padahal waktu belajar cuman malam, datang saya asar di Islamabad. Besok harus ujian. Teman bilangin, siap-siap ya, besok ujian masuk. Ujian masuk, masuknya apa? Kan saya dapat panggilan. Iya, itu panggilan ujian masuk. Kalau nggak lulus, balik lagi. Sementara saya di pesantren bikin tahlilan, di rumah bikin tahlilan, terus balik lagi, apa kata dunia? Nah, itu kalau orang sudah sedikit melazimkan amalan-amalan, ya ada pertolongan dari Allah. Coba bayangin spare waktu, belum pengalaman bagaimananya,
Akhirnya usaha zohirnya saya keliling ke kakak-kakak kelas yang sudah kuliah lama, pinjem soal-soal dulu. Pelajaran apa yang saya habis baca nggak tahu, maka lihat saya soal-soal yang dulu, keliling kamar-kamar, asrama-asrama. Habis gitu malamnya saya tahajud dan baca sholawat 1000 kali. 1000. Besok ujian selesai, besoknya lagi ada pengumuman. Saya kan sama teman saya itu masuknya di fakultas syariah. Begitu dilihat nggak ada nama saya, waduh, kata dunia. Nah ternyata nama saya didaftarkannya di Usuluddin. Alhamdulillah ada. Berjalan. Begitu berjalan ternyata beasiswa cuma buat seminggu. Bayangin, buat makan seminggu. Jadi bekal itu 3 minggu itu ya makanin bekal. Setengah tahun habis bekalnya. Habis bekalnya. Apa yang terjadi kemudian? Biasa kalau mahasiswa itu patungan, ngumpulin duit, kemudian bikin jadwal makan. Jadwal masak maksudnya, jadwal masak siapa gitu. Nah saat saya uang habis, saya bilang sama teman-teman, mohon maaf, uang saya bakal saya habis. Kirim uang, kirim surat juga nggak ada balasan, apalagi balasan duit. Akhirnya saat itu saya minta kepada teman-teman, saya izin biarlah saya yang masak setiap hari, nggak usah pakai jadwal. Karena saya prihatin, saya belum punya biaya untuk patungan. Akhirnya kalau habis kuliah biasanya orang sholat zuhurnya di kampus, saya begitu kuliah mau zuhur aja saya lari ke hostel, ke asrama, sholat di hostel, masjidnya hostel, bukan hotel, hostel itu asrama. Saya ingat namanya Kuwait Hostel, karena dibangun oleh pemerintah Kuwait, asrama hostel Kuwait. Masak saya. Di tengah kebingungan itu, pada saat itu saya merasakan tawakal haqqu tawakulih. Saya ngadu pada Allah, ya Allah, Engkau mau melihat, mau menyaksikan, mau merasakan apa yang aku rasakan, bahwa aku mau tetap kuliah belajar. Terserah Engkau ya Allah, saya mau diapakan. Itu Pak tawakal yang sebenarnya. Itu sekali-kalinya saya merasakan tawakal haqqu tawakul itu di situ. Kalau kita kuliah di UGM atau di mana namanya Jogja atau di mana, masih bisa pulang naik kereta, masih cari, nggak punya ibu, paman, punya saudara, teman, bisa. Kalau di sana semuanya nggak ada, jauh, harus menyeberangi samudra. Pokoknya ya Allah terserah Engkau ya Allah, pokoknya saya masih belajar. Subhanallah Pak, aplikasi saya, pengajuan saya yang 4 tahun lalu saya ajuin ke Mekah, ke Madinah, ke Riyadh, itu udah lupa saya. Tiba-tiba ada panggilan untuk belajar di Mekah, Ummul Qura. Ini yang saya tekankan kepada anak-anak. Yakin. Kemarin 4 orang Pak yang ke Turki, tapi dia berbayar. Artinya apa berbayar itu? Di sana kuliah gratis kalau udah sampai sana, cuman berbayar tiketnya. Ada berbayar sedikit asuransi katanya di sana, sekian setahunnya. Dari 4 anak, 1 yang dapat full beasiswa namanya Iman Nurdin, dan dia manusia siswa terbaik di sini. 3-nya dapat beasiswa cuman berbayar untuk kehidupannya, kalau belajarnya gratis. Saya suruh panggil orang tuanya, pada mundur semua, nggak ada yang mau datang. Saya bilang sama anak-anaknya, kamu udah bilang udah, terus bapak nggak mau, katanya nggak jadi. Panggil dulu ke sini, ke saya, panggil ke sini, hadap saya dulu. Akhirnya ada tuh dari 4 orang yang lain, tadinya 5, dari 4 orang 3 orang itu, dari 3 orang itu datang bapaknya ke sini.
Abi gini-gini, Abi sudah saya hitung-hitung gaji saya segini, gaji saya segini, gaji saya. Kayaknya nggak bisa. Atau lagi bilang begitu, iya Abi lagi turun nih usaha saya gini, kayaknya nggak bisa. Bapak mau sih anaknya berangkat? Mau. Percaya sama Allah? Percaya. Bismillah. Sampai saya bilang, alhamdulillah Pak, saya minta ridhonya juga sama Bapak nih. Saya di sini bikin namanya tabungan wajib. Betul Pak? 100.000 per bulan. Pak, saya ada uang, tapi uang ini uang murid-murid yang dia nanti 6 tahun buat rihla, buat jalan-jalan, buat akhir tahun itu baru dikeluarin. Kalau nggak diambil tengah jalan, yang penting masih ada. Saya minta ridhonya wali santri. Bapak bisa pinjem buat beli tiket, anak tiketnya mahal 15 juta. Bisa, saya bilang. Berapa orang? Terus saya bayarnya saya bilang sebisanya, tapi jangan bukan semaunya. Sebisanya, hari ini bayar, bulan ini bayar 200.000, bayar. Maka saya bilang ke bendahara itu, Saudara ya, tolong catat nih, ya kalau saya nggak nyatat nanti lupa saya dia bayar atau belum. Alhamdulillah Pak jalan, ternyata lancar pembayarannya, lancar. Ini adalah proyek Allah. Menuntut ilmu itu proyek Allah. Pada saat anak kita dipilih oleh Allah, yakin wa rabbaka fakabbir. Alhamdulillah sekarang nggak ada keluhan-keluhan. Malah mereka selfie, Abi fotonya ini saya, Abi ini jadi kampus lagi salju, lagi apa di Turki itu 4 orang. Alhamdulillah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lupakan Allah. Itu saja. Nanti kau di mana saja, bumi yang kau pijak di mana saja sama dengan bumi yang kau pijak di sini. Dan Allah selama kamu di sini telah menjamin rezeki kamu. Apakah di sana tidak? Pasti bisa lebih lagi. Karena kalian sedang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warujzah fahjur, yang penting jauhi dosa-dosa. Hijrah. Wala tamnun tastaksir, ikhlas. Wali rabbika fasbir. Untuk Tuhanmu selalu kau bersabar. Ada orang mengatakan, ulama, andai kata tidak ada ayat lain, cuman ini doang, wali rabbika fasbir, untuk modal hidup cukup. Nggak usah ada Fatihah, nggak usah ada bahkan Al-Asr aja nggak usah. Cukup wali rabbika fasbir turun ayat ini kemudian diamalkan, cukup buat modal hidup. Selalu bersabar. Kenapa sekarang pandemi, kata kiai saya, kenapa pada kacau sekarang pandemi ini? Karena mereka hanya mengandalkan lahiriah saja. Pakai masker, pakai distancing, pakai cuci tangan. Iya, itu lahiriah penting. Lockdown penting. Tapi kadang melupakan ta'abud kita kepada Allah. Bahwa segala apa yang terjadi tidak lain adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ditutup, apa ditutup, enggak harus. Tidak harus. Justru masjid itu menenangkan batin. Ada distancing, silakan distancing. Ada pakai masker, silakan masker. Tapi jangan tutup masjid. Itu kata kiai saya. Itulah pesan yang Allah pesankan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ditambah dengan awal surat Al-Mudatsir. Itu cukup sudah menjadi bekal kamu di luaran sana setelah kamu lulus. Mau jadi apapun, mau jadi pembisnis, mau jadi guru, mau ngabdi, mau kuliah, mau apa, camkan itu. Karena itu juga bekal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebelum menjalankan risalahnya. Nah, anak-anakku sekalian dan para orang tua sekalian, terakhir saya sampaikan terima kasih kepada para orang tua yang selama ini ikut bersabar. Saya yakin cobaannya juga tidak kalah pentingnya dengan anak-anak sekalian.
Dia harus mikirkan bagaimana bayar ujian buat kalian, bagaimana harus mencukupi jajan kalian, seragam kalian, jungkir balik sampai mungkin saat itu harus sampai pulang malam, yang di bike grab sampai kehujanan. Saya merasakan, apalagi dalam masa pandemi ini. Ya, makanya ada toleransi dari kami untuk penangguhan itu. Kami meyakini ada, ya, kesulitan-kesulitan itu. Maka terima kasih pada orang tua, ya, telah mendampingi anak-anaknya sampai selesai. Ya, mudah-mudahan infak yang Bapak keluarkan untuk anak-anaknya diganjar pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin viral Syekh siapa itu, Biruni dari Damaskus. Bagaimana keutamaan menginfakkan hartanya untuk santri, untuk yang sedang belajar. Kisah cerita singkat begitu. Ada seorang penggali kubur usia seperti saya 50 tahun. Datanglah seorang ibu, "Pak, saya mau daftar." "Daftar apa?" "Tolong galikan satu kuburan. Keluarga saya meninggal." "Baik." Bukan bayar, dia gali. Nggak lama datang rombongan jenazah, sekitar 6 orang, 10 orang gitu, nggak rame-rame bawa jenazahnya. Begitu dia nerima kuburan jenazah anak itu, orang itu, ya, yang merupakan anaknya si ibu dalam kuburan, dia kaget kiri kanan. Karena di situ luas sekali kebun yang rindang, bersih, indah. Dia kaget, kemudian dia percaya nggak percaya dia letakkan jenazahnya. Terus dikubur, dia baru naik, begitu dia ke atas dia pusing, dia pingsan. Bangun-bangun setelah orang-orang sudah sepi. Tadinya dia mau nanya ke ibunya, "Ini siapa nih orang ini nih, jenazah ini siapa nih?" Sampai Allah berikan luas kuburnya, sampai kebun-kebun luas sekali. 4 bulan 6 bulan kemudian datang lagi si ibu, "Pak, saya daftar lagi, Pak, buat satu jenazah keluarga saya." Digali. Datanglah sama dengan rombongan gak banyak, kayak bukan orang besar lah, bukan orang tersohor, banyaknya takziah, enggak, cuma 10 orang. Udah sekali di bawah, dia terima lagi jenazahnya, kaget dia. Seperti kebun luas. Nah, kala itu dia kuatkan mentalnya, nggak pingsan. Begitu dikubur, dia naik ke atas, selesai, dia kejar ibu itu. Bu, sebentar, Bu. Saya mau tanya, Bu, ada apa?" "Itu yang dikubur siapa?" "Itu keluarga saya." "Apa, Pak, profesinya atau kedudukannya?" "Enggak, biasa. Yang dulu yang pertama itu anak saya yang masih kecil. Dia sedang nyantri, lagi nuntut ilmu, lagi belajar. Nah, yang kedua itu kakaknya dia, masih anak saya juga. Dia tukang kayu, najjar, tukang kayu, tukang bikin kusen. Nah, setiap dia dapat duit, dia infakkan buat adiknya yang nyantri." Itu tertegunlah tukang kuburan itu, Pak. Begitu besar pahala orang yang nuntut ilmu dan orang yang membiayai nuntut ilmu. Sampai dibukakan kuburan yang sempit seperti lapangan yang luas. Seketika Pak dia berhenti, resign sebagai penggali kubur. Dia datang ke sebuah masjid di Damaskus. Kalau masjid itu biasanya ada rubatnya, ada asrama buat pesantren. Bilang ke Syekh itu, "Saya mau belajar." "Kamu mau belajar?" "Iya." "Usia kamu 50 tahun, mau gabung sama anak-anak?" "Mau pokoknya, Mak." Karena dia ngelihat sendiri dengan mata kepala sendiri, pahala orang nuntut ilmu. Ya udah, kalau mau belajar, "Emang kenapa?" "Ceritain lah begini. Saya nerima." Sampai Allah bukakan otak dia, bisa belajar jurumiyah, bisa belajar imriti, bisa belajar alfiyah, belajar fikih. Kemudian dia punya keturunan, semuanya jadi ulama-ulama di Damaskus. Siapa yang kenal? Setiap ada di belakang namanya Al-Haffar, Abdul Majid Al-Haffar, Abdul Mun'im Al-Haffar. Anak-anaknya Al-Haffar itu, Pak, penggali kuburan. Itu
pasti orang alim. Ini yang harus kita yakini ketika kita menginfakkan, menafkahi anak-anak kita dengan harta kita dengan ikhlas. Insya Allah tambah barokah bukan hanya di dunia, tapi insya Allah juga di akhirat. Ya anak-anakku, hormati, taati, dengerin kata-kata orang tua. Kata apalagi ibu itu ATM kamu. Yang kamu bisa tarik uangnya kapan aja, bukan dari ibunya, tapi ketaatan kamu Allah turunkan ATM buat kamu tarik rezeki Allah melalui ketaatan pada ibumu. Jangan mentang-mentang ibunya masih baca turutan, baca juz amma, kalian sudah bisa baca kitab kuning, lalu dihinakan. Anak-anakku, kata kisah saya, guru-guru orang tua itu kayak penarik bendera, selalu berusaha untuk naikin bendera, kamunya itu dinaikin terus, walaupun suatu saat kita harus hormat kepada kamu. Kamu jadi presiden, mungkin saya nanti hormat kepada kamu. Seperti Erdogan, dia tetap tawadu, tapi kita tetap hormat. Guru orang tua seperti kepada kamu, seperti kamu itu bendera ditarik, supaya nanti suatu saat kamu jadi orang yang derajatnya tinggi, sekalipun kami harus menghormati. Seperti itu. Maka jangan pernah tidak mentaati orang tua, tidak hormat pada orang tua, selalu hormat pada orang tua. Jangan tidak hormat kepada orang tua, jangan mengacuhkan nasihatnya, taati orang tua. Itu sumber keberkahan kamu, apalagi ibumu. Maka terima kasih kepada orang-orang tua yang selama ini bersama kami, bersama anak-anaknya, sabar ya, yang ditempeleng, yang dicukur. Ya Pak, ada Pak anaknya Pak yang dicukur? Cukur botak. Ya. Ada yang dijewer sama gurunya. Ya. Lalu bapaknya sabar. Enggak lapor polisi. Kan ada Pak sekarang, zaman sekarang ya. Ada anaknya cuma dicubit aja lapor polisi. Takut nggak berkah. Bukan saya membolehkan guru atau pengurus itu mencubitnya, bukan. Tapi kita belajarlah, namanya manusia. Saya juga kadang-kadang nggak sabar Pak ke anak-anak. Ya Bapak sih selama 3 bulan nih lockdown, belajar internet. Udah banyak, kapan Pak Ustadz buka pesantren, kapan buka, kita nggak tahan nih sama anak. Itu anak di rumah 1-2 doang. Nah kita Ustadz 700 santri. Ya, maka karena itu kadang-kadang ada emosi manusia lah, semua juga kita guru-guru itu manusia, ada salahnya. Maka itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kepada anak-anakku, selain orang tua yang kau hormati adalah guru-gurumu, baik gurumu yang sekarang atau gurumu dulu yang di SD mengajarkan kamu apa ta'a, ba pataba, aba, taba, tata, taba, bolak-balik itu di Iqra tuh. Ya. Balik-balik itu. Wah, sekarang kamu bisa Fathul Mu'in. Itu guru saya dari dulu bacanya aba bata tuh. Jangan, hormati dia. Kau bisa Fathul Mu'in, kau bisa Alfiyah, kau bisa Fathul Qorib, kitab-kitab kuning, tidak mungkin bisa sebelum dimulai dari yang pertama itu. Maka hormati mereka. Hormati mereka. Saya sering cerita, anak saya si Bella yang di Maroko itu kalau liburan ke sini, dia menziarahi guru TK-nya. Sampai kaget, ini siapa ini Bella? Dulu kecil, sekarang udah gede, sepantar sama gurunya. Bahkan dia bawa oleh-oleh buat tukang dagang pikul, mainan dan gulali di TK-nya itu. Dia bawa oleh-oleh. Ini siapa? Ini kan Bella, dosen jajan di sini. Subhanallah. Itulah yang mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Ya.
Maka orang tua, guru, kawan, jangan ya kalian abaikan, hormati mereka. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kalian telah diwisuda pada hari ini, dan semoga saja ilmu yang Allah berikan kepada kamu melalui guru-guru di sini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah kami guru-guru telah memaafkan kamu jika salah. Ya, sebagaimana kami pun minta maaf dari kalian, sehingga kita menjadi to be zero, menjadi orang yang nol lagi dari segi kesalahan-kesalahan kita sesama manusia. Dengan keikhlasan kami guru-guru, ya, insyaallah langkah-langkah kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidupnya berkah, bahagia dunia dan akhirat. Dan bisa ya tentu saja menjaga nama baik agama Islam, orang tua, guru, dan pesantren dimanapun kamu berada. Ya. Itu barangkali yang kami bisa sampaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga besar Yayasan Multazam Bani HWK yang begitu selalu mensupport di dalam melayani para santri, baik tadi bangunan maupun juga yang lain-lainnya. Ya, kami ucapkan terima kasih. Demikian, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ini ada kekurangan kesalahannya. Selamat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.